Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, pasca banjir dan longsor, personil TNI Polri diterjunkan untuk membuka akses jalan dari Tapanuli Selatan menuju Kabupaten Tapanuli Tengah yang tertimbun longsoran. Sejumlah alat berat dikerahkan ke lokasi. Personil TNI Polri mengerahkan 2 alat berat untuk membuka akses jalan yang tertimbun material longsor. Upaya pembersihan lumpur juga dilakukan secara manual. Akibat longsor, arus lalu lintas lumpuh total. Masyarakat diimbau mencari jalur alternatif. Informasi terkini kita akan tanyakan langsung kepada Kepala Pusat Data Informasi BNPB, Abdul Muhari, melalui sambungan daring. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Muhari. Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Adisti. Ya Pak Muhari, kita ingin update untuk hari ini. Jadi total titik banjir, bandang dan juga tanah longsor untuk wilayah Sumatera Utara totalnya ada berapa titik Pak? Ya, memang dalam 2 hari yang lalu pada fase-fase awal dampak adanya siklon tropis di utara Sumatera itu ada 5 kabupaten kota yang terdampak di Sumatera Utara, khususnya yang bagian kabupaten yang di barisan Bukit Barisan ya, di kawasan Bukit Barisan ada Humbanga Sundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan Sibolga. Dengan masih terjadinya siklon tropis dan peningkatan intensitas hujan, ini terjadi eskalasi dampak di Deli Serdang, kemudian juga di Pak Barat, serta Mandailing Natal. Jadi hampir semua kabupaten kota yang berada di pesisir barat Sumatera Utara itu hampir semua terdampak. Nah, ini menjadi concern juga di kita di BNPB karena ada eskalasi yang mungkin pemerintah daerah provinsi khususnya itu membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, Mbak Adisti. Pagi ini Kepala BNPB sudah berangkat langsung. Paling tidak ada 5 langkah-langkah utama yang akan kita lakukan. Pertama tentu saja untuk mematangkan koordinasi tanggap darurat. Jadi akan ada satu posko utama di Tarutung, Tapanuli Utara yang akan memungkinkan semua pergerakan distribusi sumber daya, alat berat, alat perangkat, permakanan, logistik dan seterusnya itu dikendalikan dalam satu tempat dan ada PIC di tiap kabupaten. Kemudian untuk hulunya mulai hari ini kita akan memberangkatkan dan menugaskan 2 pesawat modifikasi cuaca karena yang kita hadapi ini kan siklon tropis ya Mbak Adisti ya. Jadi intensitas hujannya sangat tinggi. Jadi meskipun ini nanti akan meluruh di 3 hari ke depan, tapi paling tidak di 3 hari ini kita bisa pastikan eskalasinya tidak bertambah gitu. Harus kita tahan, kalau bisa kita kurangi. Selain 2 pesawat modifikasi cuaca, juga bersama Kepala BNPB 1 heli dan 1 pesawat fixed wing untuk distribusi logistik. Karena seperti tadi disampaikan ada beberapa titik jalan yang putus. Dan tentu saja kita tidak bisa menunggu perbaikan darurat dilakukan karena masyarakat tentu saja sangat membutuhkan logistik dasar permakanan. Ini akan didistribusikan lewat udara. Oke, jadi ada untuk 1 mungkin dan 1 pesawat untuk distribusi logistik. Oke, jadi untuk wilayah yang terisolir ini pendistribusian logistik dan juga bantuannya menggunakan helikopter ya Pak ya. Nah untuk akses jalan ini bagaimana? Benar, Termasuk juga soal warga yang terdampak dari bencana khususnya di Sumatera Utara. Penanganannya seperti apa dan korban meninggal dunia di Sumatera Utara? Iya, untuk saat ini kejadian dominan kan ada 2 ya, banjir dan banjir bandang dan tanah longsor. Banjir ini cukup eskalasi daerah terdampaknya cukup banyak, rata-rata di tiap kabupaten itu ada 2.000 KK, artinya sekitar 8.000 jiwa. Dan ini penanganannya ada beberapa titik pengungsian terpusat yang sudah kita buka bersama pemerintah daerah dan dapur umum mulai akan diaktifkan pagi ini. Tetapi juga ada
semua masyarakat terdampak ini kemudian berada di tempat pengungsian terpusat karena titik rendaman dan ketinggian rendaman itu bervariasi. Buat mereka yang memang kedalaman banjir itu membahayakan, bisa Oke. memungkinkan fatalitas, sudah diungsikan ke tempat titik-titik pengungsian. Oke Pak, singkat saja untuk wilayah Aceh, bagaimana? Apakah pemadaman listrik sudah mulai, kita tahu kan kemarin kan sempat ada pemadaman listrik, bagaimana kondisinya sampai saat ini? Singkat saja. Ya, untuk pemadaman listrik memang kemarin sempat dilakukan untuk memastikan tidak ada kemungkinan yang menyebabkan bisa menyebabkan masyarakat ada fatalitas karena masih ada masyarakat yang kemarin belum sempat dievakuasi dari rumah masing-masing. Kepada kami pun saat ini masih banyak laporan-laporan meminta dukungan evakuasi yang sudah kami teruskan kepada tim di lapangan. Memang ada beberapa kendala akses, tapi itu Oke. sudah bisa ditembus hari ini. Mudah-mudahan begitu masyarakat kemudian sudah bisa kita evakuasi, masalah listrik ini kemudian bisa kita selesaikan. Oke, terima kasih Kepala Pusat Data Informasi BNPB Pak Abdul Muhari telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Saudara, Liga Desa 2025 yang mengawali rangkaian kegiatan dalam